Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ferdinand Huta Hayan mengaku siap menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini dan telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk pemeriksaan hari ini. Politisi Partai Demokrat itu diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Hal ini disampaikan Ferdinand ketika dikonfirmasi melalui video telekonferensi pada Minggu siang. Ferdinand mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen termasuk perihal dirinya yang telah menjadi mualaf sejak tahun 2017. Ferdinand mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan langkah cepat penyidik menanggapi laporan atas dugaan kasus yang menjadikan dirinya sebagai terlapor. Ferdinand memastikan akan kooperatif dan didampingi kuasa hukum saat pemeriksaan di Bareskrim Polri. Lebih lanjut, Ferdinand kembali menegaskan tidak ada maksud jahat atas cuitannya dan telah menyampaikan permintaan maaf sekaligus masih mencari jalan diskusi dengan pihak pelapor. Mantan politisi Partai Demokrat ini dilaporkan Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama pada 5 Januari lalu yang dilanjutkan dengan peningkatan status ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Ferdinand dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian bermuatan sara dan penyebaran berita bohong di media sosial. Saya akan menghadiri panggilan tersebut karena apa? Momen ini justru sangat penting bagi saya, momen yang harus saya penuhi supaya semua permasalahan ini menjadi jelas, menjadi jernih, menjadi terang benderang. Karena apa? Ini menjadi gaduh, menjadi riuh karena asumsi dan persepsi dari pihak-pihak tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Saya akan didampingi oleh teman-teman saya lawyer ya, akan mendampingi saya besok dan saya tentu akan membawa dokumen-dokumen apa yang penting, yang saya anggap penting untuk menjelaskan. Pertama terkait dengan cuitan itu kenapa ada, kenapa muncul, dan kedua dokumen-dokumen yang menjelaskan terkait dengan diri saya sendiri. Karena naiknya status ini ke penyidikan kan bukan berarti menjadi sebuah bencana besar. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal pemeriksaan Ferdinand Huta Hayan sebagai terlapor dan saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang akan dilakukan di Bareskrim Polri, kita terhubung dengan Lis Pratiwi. Lis, apakah Ferdinand hari ini memenuhi panggilan dan pemeriksaan di Bareskrim Polri? Sumi, sesuai janjinya, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan datang memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri. Ferdinand tiba di lokasi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya ini didampingi oleh 3 orang kuasa hukum. Pada saat tiba di Bareskrim, ia sempat memberikan pernyataan kepada awak media dan langsung masuk menuju ke ruang Bareskrim. Sementara itu, dalam pernyataan di awal tadi, Ferdinand menjelaskan bahwa kedatangannya ini untuk mengklarifikasi dan mencegah kesalahpahaman akibat dari cuitan yang ia sampaikan melalui media sosialnya tersebut. Ia menjelaskan bahwa cuitan itu disampaikan karena adanya perbincangan antara pikiran dan hatinya. Saat dikonfirmasi apakah ia melakukan pengunggahan cuitan itu dalam kondisi tidak sadar, Ferdinand hanya mengatakan bahwa kerap kali muncul perdebatan antara pikiran dan hatinya sehingga timbullah cuitan tersebut. Dan apa yang ia sampaikan melalui cuitan dari media sosialnya tersebut adalah ditujukan kepada dirinya sendiri dan bukan bermaksud untuk menyinggung pihak lain apalagi agama tertentu. Ia menyampaikan hal ini terjadi akibat dari adanya kesalahpahaman dan juga provokasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak sehingga kedatangannya bertujuan untuk menjelaskan hal tersebut. Ada sejumlah hal yang disiapkan oleh Ferdinand dalam kedatangannya ini termasuk dokumen yang menjelaskan tentang riwayat kesehatannya tadi dan lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ferdinand kepada penyidik Bareskrim Polri yang saat ini masih berlangsung di lokasi. Dan berikut ini adalah pernyataan dari mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Saya berharap bahwa kehadiran saya kali ini justru adalah momen yang sangat penting untuk menjelaskan bahwa
semua ini hanya kesalahpahaman. Salah paham karena orang berbicara dengan persepsi tanpa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya, ya memang inilah penyebabnya. Ferdinand juga menjelaskan bahwa dalam kedatangannya ini ia ingin memastikan tidak adanya kesalahpahaman tersebut dan sebenarnya ia tidak menginginkan adanya orang lain yang mengetahui terkait dengan riwayat kesehatannya. Namun karena hal ini sudah terlanjur viral bahkan sampai membuat ia dilaporkan ke Bareskrim Polri, maka ia menjelaskan terkait dengan kondisi kesehatannya dan juga latar belakang yang menyebabkan ia mengunggah hal tersebut. Sumi. Lis, selain Ferdinand, apakah ada jadwal pemeriksaan saksi lain dalam kasus ini? Ya Sumi, menurut keterangan dari Bareskrim Polri bahwa hingga Kamis kemarin memang sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa dan juga diagendakan, dan pada hari ini Ferdinand Huta Hayan juga menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai saksi dan juga terlapor dalam kasus tersebut. 10 orang saksi ini memang belum dijelaskan siapa saja, namun awal mula dari pelaporan terhadap Ferdinand Huta Hayan ini berasal dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau Ketua KNPI Haris Pertama yang melaporkan cuitan Ferdinand tersebut pada hari Rabu lalu. Cuitan ini memang menuai sejumlah kontroversi karena berkaitan dengan dugaan adanya ujaran kebencian dan juga sara yang disampaikan oleh Ferdinand karena ia menyebut terkait dengan Allahmu ternyata lemah. Hal ini dinilai menyinggung agama tertentu dan Ferdinand juga sudah mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menyampaikan hal tersebut dan tidak bermaksud menyinggung agama ataupun pihak tertentu karena ia sendiri mengaku dan menegaskan sudah masuk agama Islam atau sudah menjadi mu'alaf sejak tahun 2007 lalu. Selain dokumen terkait dengan riwayat kesehatannya, dokumen bukti bahwa ia sudah berpindah agama menjadi Islam tersebut, beragama Islam ini juga dibawa oleh Ferdinand dan nantinya akan disampaikan oleh penyidik kepada penyidik di Bareskrim Polri. Saat dikonfirmasi bagaimana tanggapannya apabila ia dijadikan tersangka atau kasus ini naik ke tahap selanjutnya, Ferdinand belum dapat menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa proses ini masih panjang sehingga ia akan fokus untuk memberikan keterangan terlebih dahulu pada hari ini terkait dengan klarifikasi latar belakang cuitan yang ia sampaikan melalui akun media sosialnya tersebut. Saat ini Ferdinand masih menjalani pemeriksaan dan belum diketahui kapan kiranya pemeriksaan di Bareskrim Polri ini akan selesai dan seperti apa hasilnya nanti. Demikian Sumi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Lis Pratiwi yang melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.